Ini lagi. Apa kabar Pak Yusuf? Baik. Iya. Makin berkati ya. Sehat Pak Yusuf? Alhamdulillah sehat ya. Kayak gimana? Ada pertanyaan malam ini. Aku selalu nggak lari dari topik-topik itunya yang jadi apa tanda tanya sama saya. Kemarin udah dijelasin belum? Yang mana yang ini? Oh, Yesus ciptaan Allah tuh. Belum ada. Ini kan saya belum ada masuk. Oh, belum ada masuk. Baik, Yesus ciptaan Allah. Anda coba buka di kitab Anda di Wahyu 3 nomor 14. Wahyu 3 nomor 14 ya. Biarkan menjadi PR saya nanti. Wahyu 3. Karena saya hanya mempunyai HP ya. Ayat berapa? 14. Tapi ini Anda menyatakan dari kitab saya ya? Iya. Ya kan? Tapi dari kitabmu juga bisa saya jawab itu. Dari kitab saya Yesus ciptaan Allah. Ya betul. Kalau di kitab saya pasti Tidak. Yesus itu ciptaan Allah. Tidak, Bos. Nah, tidak. Baik. Kalau begitu di kitab saya ya, sebelum Anda jawab pakai kitab saya ya, pakai kitab saya. Kagak usah dah dulu Anda cari, Anda jawab ya. Tapi Anda cari dulu satu kosakata aja kata Yesus di Quran saya, ada nggak? Kata Yesus. Tidak ada. Ya tidak ada berarti nggak bisa dijawab pakai kitab saya. Bertanya kalau gitu, kalau begitu menurut Anda Yesus sama Isa tidak sama? Lah, kalau Yesus sama Isa bagi Muslim ya ceritanya aja beda. Yang menyamakan itu Kristen. Gimana Tapi sih? versi Anda tidak sama. Tunggu dulu, versi Jadi Anda tidak sama. kalau kita melihat dari kitab suci ya, dari kitab suci Isa dan Yesus itu beda. Tapi kalaunya dari sejarah dunia tanpa kitab suci ya itu sama. Gitu. Udah. Yang pertama yang menjadi apaku kan yang tadi biar saya cekal dari kitab Anda itu yang menyatakan bahwa Yesus itu ciptaan. Karena setahu saya Muslim manusia diciptakan dari segumpal mani ya. Iya. Manusia kan? Terus? Dari sekarang sperma. Gini, oke, dari sperma. Sekarang gini, secara nalarnya aja ya bos ya. Kepala cerita tentang panjang lebar. Apakah memang Yesus diciptakan dari sperma? Kalau Yesus ya kita dapat merujuk ya, kalau Anda mau menyamakan Nabi Isa ya. Kita dapat Yesus saja. Nggak usah. Nggak, bukan Yesus bukan berarti kitab Anda gitu. Enggak di kitabmu. Nah, nggak ada di kitab saya Yesus. Mana sih? Jangan gitulah. Udah dibilang nggak ada di kitab saya Yesus. Alkitab Kodas nggak Isa di situ, nggak ada di situ. Al-Muqaddas itu milik Nasrani Arab. Iya, Nasrani Arab ya. Jadi nggak pakai Isa di situ. Kalau di situ mereka pakai Yesus. Oh iya. Oh berarti bukan Yesus juga itu? Nggak tahu. Oh nggak tahu. Iya, kalau mereka pakai Yesus ya, sedangkan di Quran Isa kan beda Yesus dengan Isa. Jadi kan gitu. Yang pertama turun itu Alkitab Al-Muqaddas atau Al-Quran? Al-Muqaddas itu ya sudah digunakan oleh Nasrani Arab. Mana duluan? Sebelum Al-Quran dibacakan oleh Rasulullah.
Oh. Karena Berarti sebutannya ya sebelum Al-Quran, Islam di bawah Rasulullah ya, Islam menyempurnakan di abad ke-6, Al-Muqaddas itu sudah ada. Tapi sebutan perjanjian lamanya Al-Muqaddas Al-Ahdu Al-Jadid. Itu perjanjian baru. Perjanjian lamanya Al-Muqaddas Al-Ahdu Al-Qadim. Nggak ada Alkitab di situ. Nggak ada Alkitab. Alkitab itu cuma tiruan Kristen Indonesia doang buat di Indonesia. Sedangkan Nasrani Arab menyebut kitab mereka saja bukan Alkitab, tapi Al-Muqaddas gitu. Iya, karena bahasa Arabnya kan. Iya, Al-Muqaddas. Nah, sama dengan bahasa Inggris ya kan, Bible. Juga kan nama-namanya kan beda-beda. Ya, iya. Macam. Tapi kenapa cuma di Indonesia yang ke Arab-Araban coba? Bukan. Pakai Alkitab. Kebanyakan di Asia bahasanya ke Arab-Araban nih, yang Pak Yusuf gitu. Cuman permasalahannya yang itunya, berarti kan duluan Alkitab Muqaddas daripada Al-Quran kan? Itu juga kan? Dulu Al-Muqaddas, iya betul. Ya duluan. Jadi yang mana yang meniru sekarang? Memangnya Al-Muqaddas pakai Alkitab gitu? Jadi bukan bahasa Alkitab rupanya itu? Bukan. Ya gimana? Al-Muqaddas ya sebutannya bukan Alkitab kayak di Indonesia. Al-Muqaddas isinya nggak Alkitab. Isinya bahasa Arab ya. Isinya bahasa Arab. Beda bahasa Arabnya dengan Quran. Di Al-Muqaddas Yasu, di Al-Quran Isa, di Al-Muqaddas Ilah, di Al-Quran Allah. Gimana sih? Beda. Jadi yang meniru siapa? Yang meniru adalah Nasrani Kristen yang menerjemahkan dalam bahasa baku ya, meniru Al-Quran di abad ke-9. Gimana sih? Sebelumnya Al-Muqaddas pakai ilah. Tiba-tiba Kristen Arab, Nasrani Arab di abad ke-9 pakai Allah. Kayak gimana? Jadi Nabi Isa itu ciptaan. Dasarnya? Al-Imran 59. Inna masalah Isa indallahi kamasali Adam. Enggak dari segumpal mani. Makanya didengerin dulu ya. Oke? Inna masalah Isa indallahi kamasali Adam. Ya, penciptaan Nabi Isa sama dengan penciptaan Adam. Satu, sama-sama bukan dari sperma. Yang kedua, sama-sama ditiupkan dari Tuhan semesta alam. Ditiupkan. Iya. Sama-sama. Berarti bukan ditiupkan ruh dari Tuhan semesta alam. Berarti Adam juga bukan ciptaan. Adam itu diciptakan. Nabi Isa juga diciptakan. Dari ruhnya yang ditiupkan kepada Nabi Adam. Mani ya? Iya bukan, Nabi Adam bukan dari air mani. Hawa? Hawa dari rusuknya Adam. Nggak ada ditulis di situ. Iya. Aduh. Nggak ada ditulis di mana? Di Quran. Serba di Quran gitu. Ya kagak lah. Yang diceritakan di Al-Quran adalah Nabi Adam. Hawa nggak ada. Kalau Hawa bisa kita lihat di hadis, di tafsir banyak. Hadis. Tapi menurut Anda Al-Quran yang paling sempurna ngapain harus butuh? Al-Quran itu paling sempurna, makanya ya ada hadisnya, ada tafsirnya. Gimana sih? Kalaunya kagak sempurna, kagak ada hadis, kagak ada tafsir. Kalau umpamanya kalau yang sempurna bos, malah yang ini yang menerangkan hadis, yang Al-Quran ini yang menerangkan tentang hadis. Salah. Kalaunya sempurna harus ada hadisnya, harus ada tafsirnya. Kalaunya kagak sempurna, nggak ada hadis, nggak ada tafsir. Contoh kayak gini ya, Al-Quran memerintahkan aqimus sholah. Karena dia tidak sempurna, kagak ada hadisnya menjelaskan gimana sholat.
Otak. Jadi karena dia sempurna, perintah sholat ada, maka dijelaskan oleh hadis karena dia sangat sempurna gitu. Tidak ada di apa ya kan? Tidak ada. Kebalik kalau anggapan kalian seharusnya sempurna itu nggak perlu hadis, salah. Karena dia terlalu sempurna, makanya ada hadisnya. Oh iya gitu. Coba kagak sempurna Al-Quran itu nggak ada hadis, bingung semua nanti manusia. Iya betul juga itu kalau menurut Anda ya kan. Tapi kalau kayak saya bos ya, secara nalarnya aja, kalau umpamanya sesuatu benda baru harus perlu dijelaskan oleh benda yang lain, menurut saya itu. Oh berarti kitab Anda nggak sempurna gitu? Bukan, kalau kitab saya jelas semua. Kitab Anda kan ada tafsirnya. Gimana sih kacau? Nih ya, rupanya nggak pernah baca kitabnya sendiri. Aduh. Yang mana? Ya pada mulanya alam ciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutup bisa raya. Bukan ya, nih. Ini apa nih? Tafsir ya. Bahkan saking kagak sempurnanya ada kamusnya pula teman-teman ya. Apa coba? Ada Bible nih ya. Aduh. Bukan seperti itu. Pak Yusuf. Makanya jadi kalau standar Anda kayak gitu terhadap Al-Quran, berarti Anda sendiri mengatakan kitab Anda nggak lengkap, nggak sempurna gitu. Gimana yang tidak lengkapnya coba dulu? Ya karena ada tafsirnya kitab Anda. Semua dijelaskan semua. Yakin dijelaskan semua. Yakin dijelaskan semua. Baik, boleh saya tanya? Ya. Apa aja tulisan Hawa yang menyatakan Anda menyatakan ada Bentar. Hawa. Kalau dijelaskan semua di Bible, ya. Ada di situ baru nanti hadis yang berbicara bahwa ada perempuan yang bernama Hawa. Kan bingung. Baik. Kalaunya ada semua di Bible, saya mau tanya, ya. Dalam Matius 27 nomor 52, mana sejarahnya? Apa itu? Jelaskan dulu. Aku kurang apa? Coba. Banyak orang kudus bangkit dari kubur. Sejarawan mana yang menuliskan? Dalam sejarah banyak orang bangkit dari kubur. Ada yang bangkit dari kubur? Banyak. Ada. Ilmuwan atau sejarawan mana yang mencatatkan itu? Lukas. Matius 27 nomor 52. Ya, banyak orang kudus bangkit dari kubur. Ya. Habis itu mayatnya ini, pampirnya ini, zombinya ini menampakkan diri kepada orang di tengah kota. Itu mana sejarahnya? Hah? Mana sejarahnya? Seharusnya banyak sejarahnya orang mencatatkan ilmuwan A, ilmuwan B, dan orang-orang Yerusalem. Gini, sejarahnya mana? Ada, rupanya nggak paham. Di mana sejarahnya nih? Nih. Ya. Lengkap apanya? Nih. Nih. Kita Lukas, bos. Ya, Matius 27 nomor 52. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur masuk ke kota kudus. Ya, yang dimaksud di sini adalah kota Yerusalem, bukan Jawa Tengah ya. Bukan kota Kudus Jawa Tengah, tapi Yerusalem, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Nah, orang mana saja yang mencatatkan sejarah ini? Mana sejarahnya? Ya sejarahnya itu deh. Mana catatan sejarawan mana? Mana catatan sejarawan atau catatan orang Yerusalem? Orang yang bangkit dari kubur. Saya gini, ada nggak orang yang bangkit dari kubur? Ini kitab Anda yang mengatakan orang bangkit dari kubur. Enggak, maksudku ada nggak orang yang bangkit dari kubur di kitab kami? Kan ada kan? Banyak nih, banyak orang yang bangkit dari kubur. Ya
jadi Ya maksudnya udah, kalau banyak mana sejarahnya? Mana catatan orang Yerusalem, siapa aja saksinya, mana peninggalan kuburnya, coba, terus berapa orang yang bangkit, mana peninggalan sejarahnya, mana kuburnya, bekas kuburnya mana, berapa orang yang bangkit, terus catatan orang kota Yerusalemnya mana sejarahnya di gitu. Yerusalem ada yang bangkit dari kubur. Banyak. Kenapa lagi? Oh, kan di kitab Anda mengatakan di sini ya banyak yang bangkit dari kubur. Sekarang saya minta ya datanya dan catatan sejarahnya mana dari orang Yerusalem. Ada yang bangkit dari kubur menampakkan banyak kepada orang itu mana? Mana? Masa harus bangkit dari kubur ada di situ? Ya ini kan kitab Anda mencatatkan banyak orang bangkit dari kubur menampakkan diri ke Yerusalem. Iya, banyak orang bangkit dari kubur. Lazarus. Udah. Bukan Lazarus. Kok enggak ini sih? Kok enggak nyambung gitu? Waktu Yesus bangkit banyak juga orang bangkit dari kubur. Nih ya, waktu Yesus bangkit banyak juga orang-orang kudus bangkit. Ya, lalu orang kudus itu jalan ke Yerusalem. Mana sejarahnya? Hah? Mana sejarahnya? Siapa yang mencatatkan? Itu di kitab Lukas ada bukan? Di mana di kitab Lukas, di mana cari? Masuk mau kayak mana yang harus saya minta? Yang kamu minta? Yang kamu kubilang? Yang saya minta ya karena kitab Anda mencatatkan. Coba yang saya minta karena kitab Anda mencatatkan banyak orang kudus bangkit dari kubur waktu Yesus bangkit. Yang saya minta mana catatan sejarahnya dari orang Yerusalem, kuburannya mana, peninggalannya, terus kuburannya ada berapa orangnya yang bangkit, terus orang yang ditampakkan ya nih kan menampakkan diri kepada banyak orang. Nah, mana catatan orang-orang ini bahwa banyak orang bangkit dari kubur, mana sejarah dunia ini mana? Hah? Aku jadi bingung dengan sampean. Maksud saya gini, Bos. Ini seolah-olah menyatakan tidak ada orang yang bangkit dari kubur. Kalau Anda Iya memang kagak gini. Mana Karena memang kagak ada yang bangkit yang jalan ke Yerusalem itu nggak ada gitu loh. Hah? Bekas kuburnya mana? Nggak ada catatannya. Kayak gimana? Mana bekas kuburnya? Mana catatannya? Mana sejarahnya? Yerusalem, Bos. Iya, mana sejarah dari Yerusalem dan catatan Yerusalem mana? Terus bekas kuburnya mana? Yerusalem dan catatan Yerusalem mana? Di Yerusalem kau datang ke sana ada situ. Ya elah, kan nggak ada sejarahnya ini, nggak ada sejarahnya. Masalahnya, jadi ini cuma ngarang-ngarang ini, ya. Bibel ini cuma ngarang-ngarang, dongeng belaka ini, ya. Dongeng belaka ini. Nggak ngarang-ngarang. Ada saya bukti. Ya, silakan. Oke. Saya tunggu. Saya mau nanya balik. Sebentar saya minta datanya dulu, baru tanya balik ya. Bentar. Di kitab Lukas buka di situ Lazarus bangkit dari kubur. Susah kali kau. Di kitab Lukas buka di situ. Lazarus bangkit dari kubur. Aduh. Ya datanya mana? Lazarus bangkit. Jadi sekarang gini, karena sudah saya buktikan, saya mau nanya. Mana buktinya? Mana buktinya? Mana buktinya? Loh. Yang saya tanya mana datanya, mana bekas kuburnya, berapa orang yang bangkit? Itu yang perlu dibuktikan.
Lazarus bangkit nggak? Bangkit dari kubur nggak Lazarus? Itu bukan Lazarus, yang dimaksud bukan Lazarus. Banyak orang-orang kudus bangkit ya ketika Yesus bangkit. Nah, orang-orang kudus itu habis bangkit dari kubur, dia jalan-jalan ke tengah kota. Itu mana datanya mana? Itu yang kita cari ya, bukan masalah Lazarus. Beda lagi masalah Lazarus, beda lagi. Belum ada apa umurmu panjang sebelum hari kiamat Anda belum mati. Ya, itu cerita tentang hari kiamatnya itu. Oke lah, sekarang saya mau nanya. Ngaco. Balik, yang tadi. Nggak ada Pak di situ cerita tentang hari kiamat, nggak ada. Anda buka dulu dah ya sebenarnya. Nggak ada di situ, bukan tentang hari kiamat, bukan. Jadi kalau nggak kiamat. Bukan hari kiamat itu. Jadi hari apa itu, menceritakan tentang apa? Mana perikopnya? Tunjukkan. Ya, coba Matius 27 nomor 52, baca ke bawah. Perikopnya apa? Perikopnya bentar. Ya. Perikopnya Yesus mati. Memangnya Yesus mati di kiamat? Perikopnya aja Yesus mati, cerita Yesus mati. Setelah dia bangkit, maka banyak dalam hari akhir nanti itu menceritakan tentang akhir dari dunianya itu. Jadi setelah nanti, maka orang-orang kudus, artinya orang-orang yang tidak berdosa akan bangkit. Itu tentang cerita dia. Oke. Nah, kalau yang membuktikan bahwa cerita itu bohong, ada buktinya bahwa Lazarus memang bangkit. Coba Anda baca ke bawahnya ya. Ada perempuan ya yang mengikuti Yesus sampai ke Galilea ya. Itu ada perempuan yang mengikuti Yesus sampai ke Galilea untuk melayani Yesus. Kok kagak nyambung ke hari kiamat? Ada. Aduh, dangkalnya. Maksudku gini lah bos, bukalah dirimu sedikit saja. Kalau menurut saya, untuk memahami Alkitab itu sebenarnya sudah terang benderang loh. Cuman kalau Anda belum bisa berterima, terserah. Cuma gini, tadi kan sudah saya jawab bahwa semua buktinya. Sekarang gini, tunjukkan mana buktinya? Nggak ada data yang ditunjukkan sama saya. Dongeng belaka ini, Bible ini. Gitu Pak, nggak ada sejarawan yang mencatatkan, nggak ada dari peninggalan yang mencatatkan, terus nggak ada juga catatan dari Yerusalem, kagak ada juga bekas kuburannya, kagak ada keterangan juga berapa yang bangkit, nggak ada. Ini bukan cerita Lazarus. Udah dibilang bukan cerita Lazarus ya. Membuktikan bahwa belum yang bangkit dari kubur orang Lazarus, si Lazarus bangkit dari kubur kok. Bukan Lazarus itu dibangkitkan oleh Yesus ya, sebelum penyalipan. Yang di sini cerita setelah penyalipan. Gimana sih? Iya, makanya kan ada buktinya kan? Mana buktinya? Nah, iya udah kau bilang tadi. Mana buktinya? Bekas kuburnya mana? Orang-orang kudus itu banyak orang-orang kudus yang bangkit menampakkan diri ke tengah kota. Habis itu ada juga setelah Yesus itu bangkit, perempuan mengikuti Yesus sampai ke Galilea. Itu mana? Sejarahnya mana? Udah buktinya sudah akan gini. Mana buktinya, catatan sejarahnya mana? Berapa yang bangkit? Terus kubur siapa aja yang bangkit, siapa saja yang bangkit, terus catatan orang di tengah kota mana? Udah ditentukan samamu, apa lagi? Sejarahnya mana? Sejarahnya mana? Catatan orang Yerusalem yang melihat orang bangkit itu mana? Mana bekas kuburannya? Bekas kuburannya mana? Bukan cerita Lazarus itu setelah Yesus disalib. Membuktikan bahwa ada orang yang bangkit dari kubur.
Iya, setelah Yesus disalib, mana bekas kuburannya mana? Lazarus. Bukan cerita Lazarus itu. Anda baca dulu dah ya. Malah ngotot dia, bukan cerita Lazarus itu, bukan. Ada. Nih. Nih, saya bukakan ya teman-teman, kayak gini aja ya. Kagak nyambung ke Lazarus. Apa coba? Nih ya, di sini ya. Ini bukan cerita Lazarus. Di sini tentang perikopnya Yesus mati ya. Mulai jam 12, terus Yesus berteriak ya, mendengar orang berdiri ya, memanggil Elia, dan segera datang orang mengambil mereka bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam ya, memberi minum Yesus tuh ya. Terus ya, Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru dengan suara nyaring. Lalu bait suci terbelah dua, sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu ya terbelah. Dan kuburan orang kudus ya itu ya nih terbuka, dan banyak yang telah meninggal bangkit. Ini cerita saat Yesus itu disalib. Banyak juga orang kudus bangkit, jalan ke tengah kota. Sejarahnya orang yang bangkit ini mana bekas kuburnya? Mana bekas kuburnya waktu Yesus disalib? Di Yerusalem. Ya iya, mana? Tunjukkan sama kami. Ada catatan dari Yerusalem, ada bekas kubur orang-orang bangkit gitu. Berarti menurut Anda tidak ada? Mana ada? Oh. Mana ada? Lalu di sini Yesus menjadi takut ketika melihat gempa bumi. Nah, lalu ya di sini ada perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Ada juga ibu Yesus ya, terus ibu Yakobus dan Yusuf ada. Bukan cerita masalah Lazarus atau kiamat, bukan. Ya, aku mau yang menanyakan itu, yang gue pikir kamu berketunjukkan buktinya bahwa ada orang yang bangkit dari kubur, kan ada kan? Bukan, cerita ini, sejarah ini yang saya tanya ya. Sejarah ini yang saya tanya, mana catatan sejarawan gitu, sejarawan yang mencatatkan bekas kuburnya ada di mana gitu. Aduh. Sedangkan ini aja pertanyaanku nggak bisa kau jawab. Ya elah, kemana Pak? Ya udah ku buktikan Anda tidak yakin. Ih, mana buktinya? Bekas kuburnya mana? Bekas kuburnya ada di Yerusalem. Iya, tunjukkan sama kami di mana, di Google bagian mana, museum apa yang menyimpan. Nanti saya messengerkan ya, saya apa namanya itu, saya kirim ke Anda melalui message apa namanya, melalui messengernya itu, kalau Facebook. Nah, nanti saya tunjukkan. Cuman gini, pertanyaan saya balik. Nabi Muhammad membela bulan. Mana buktinya? Ada saksinya. Ada saksinya, banyak orang saksinya di Arab Saudi situ. Bulan belum terbelah kok. Bukan masalah kita harus membuktikan kita ke bulan, kagak. Banyak saksinya di situ. Sahabat Nabi langsung melihat, bukan cuma satu orang, tapi banyak orang yang melihat. Ada saksinya. Mana siapa mengatakan bahwa nggak mungkin dari sahabat Nabi. Bulan tidak terbelah. Puluhan sahabat Nabi melihat Nabi membelah bulan, puluhan pasang mata gitu yang lihat ya. Mau sejarahnya ada, saya tunjukkan kalau mau ya. Oke lah Mas, itu ya silakan keyakinan Anda, tapi menyatakan berdasarkan fakta bulan sampai sekarang belum terbelah. Itu sudah fakta. Siapa yang pernah ke bulan? Hah? Neil Armstrong. Siapa? Neil Armstrong ke bulan. Aduh, kemakan hoax rupanya ya teman-teman. Neil Armstrong ke bulan. Ada. Coba Pak ya, Neil Armstrong itu ya, Neil Armstrong tuh Anda buka. Kemakan hoax kau. Aduh.
Siapa yang pernah ke bulan? Sekarang ini aja bisa kita lihat bulan. Tahu bisa ke bulan? Iya. Naik bulan bisa sekarang. Ini kan yang Anda maksud teori konspirasi pendaratan di bulan kan? Hoax bulan mengatakan mengapa setelah Neil Armstrong tidak ada lagi pendaratan ke bulan. Gak ada. Ya. Tuh. Siapa yang pernah tembus ke bulan gitu? Siapa yang pernah meneliti bulan di zaman itu? Karena belum ada alat ya, konspirasinya itu belum ada alat yang mampu menembus langit gitu. Jadi Itu kan foto-foto Neil Armstrong itu kan dicek kemarin adalah sebuah latar gitu. Sebuah latar yang berbentuk gitu. Masih simpang siur Neil Armstrong itu ke bulan, banyak orang membantahnya. Terus ada juga orang menemukan latar belakang dari foto Neil Armstrong itu. Kayak gimana? Oke lah bos. Terlepas dari pemahaman Anda yang seperti itu, saya pun nggak bisa menyangkal. Ya kayak gini Pak, artinya membuktikan mukjizat Nabi Muhammad itu yang Anda minta kagak perlu kita naik ke bulan, kagak perlu. Enggak, Tapi kita cari saksinya ya. Bulan itu Kita cari saksinya aja. Aku tengok. Gini Pak, kalau ukuran Anda kayak gitu ya, mana bekas belahan laut Nabi Musa? Mana? Ayo, mana bekas belahan laut Nabi Musa? Musa itu sudah diakui bos, termasuk Anda sendiri. Iya, kan banyak saksinya Nabi Musa membelah laut dan saya pun yakin Nabi Musa itu membelah laut, saya yakin. Cuma saya bertanya, mana bekas belahan lautnya? Mana? Ada. Mana? Laut Merah tuh, Laut Merah itu kan dulu dibelah Nabi Musa, mana bekas belahannya mana? Pak D, Firaun itu dapat dari laut, makanya dia mengandung garam itu apa namanya? Pak, bekas mukjizat Nabi Musa belahan lautnya di mana? Itu yang saya tanya. Mengandung garam, laut. Saya yakin dan saya tahu Nabi Musa itu membelah laut, saya tahu dan saya pun yakin ya. Tahu saya Nabi Musa kami yakini membelah laut. Hanya saja bekas belahan lautnya itu mana? Kan yakin, memang ada faktanya Pak D. Fakta saya tahu. Nah begitu juga Pak, artinya mukjizat gini, mukjizat yang namanya membelah itu gini, mukjizat yang namanya membelah laut, membelah bulan kagak perlu dicari bekasnya karena tidak akan berbekas gitu. Gak akan berbekas Pak. Nah yang namanya belahan laut Nabi Musa, belahan bulan Nabi Muhammad itu gak akan ada bekasnya. Yang kita cari itu saksinya siapa? Karena semua mukjizat itu nggak ada bekasnya. Contoh mukjizat dari Yesus ya. Yesus menurunkan makanan dari langit. Dari langit daerah mana dan mana lubangnya di langit itu mana? Gak bisa kita buktikan mukjizat para nabi itu. Yesus menurunkan makanan dari langit, kan gitu. Gini, Yesus itu menurunkan makanan dari langit, kan gitu. Nah, mana bekas lubang di langit tempat turun makanan itu mana? Mana? Nggak bisa dicari kayak gitu. Nggak bisa kita cari bekas Nabi Musa belah laut, Yesus menurunkan makanan dari langit, terus Nabi Muhammad Nabi Muhammad membelah bulan, nggak bisa kita cari bekasnya. Tapi yang kita cari itu saksi hidupnya gitu. Siapa aja saksi hidupnya, saksi sejarah tersebut, kan gitu. Ya. Nggak bisa Pak dicari yang kayak gitu. Kita cari bekasnya nggak bisa. Gitu, nggak bakalan kita. Yang namanya mukjizat itu nggak bisa dicari bekasnya, nggak bisa. Ada. Mana? Kalaunya ada Yesus menurunkan makanan dari langit, mana lubang langitnya? Orangnya kok ada di situ. Coba tunjukin lubang langitnya mana?
tempat makanan itu turun? Dari lubang mana di langit itu? Saya lihat di langit nggak ada lubang, nggak ada. Iya, nggak ada lubang di langit itu. Perjanjian antara Tuhan dengan Nuh tahu apa? Pelangi bos, itu barang bukti satu-satunya. Kok ke situ? Itu barang buktinya lebih sederhana aku bilang sama kau. Barang buktinya menyatakan bahwa tidak akan ada lagi banjir bah yang seperti ini. Itulah perjanjiannya, itulah pelangi. Udah, itu barang buktinya. Bagaimana isu itu bisa terjadi? Kan gitu. Gitu, Pak. Sekarang aku mau nanya. Hal sederhana itu yang ceritanya bahwa berarti sudah terbelah bulan itu. Kan bisa kita tengok dari teleskop. Aku tengok baik-baik saja. Apakah setelah nanti hari kiamat kejadian itu? Gini Pak, ya untuk masalah membelah bulan, sudah saya bilang mukjizat itu nggak akan kita temukan bekasnya. Mana bekas Nabi Musa membelah laut? Kalau Nabi Muhammad kan di luar bumi, ya. Kalau Nabi Muhammad di luar bumi, sekarang Nabi Musa aja yang di bumi membelah laut, mana bekas belahan lautnya? Ada gitu, ya kan kayak gitu ya teman-teman. Nggak akan kita bisa cari bekas-bekas mukjizat dari para nabi itu, nggak akan bisa, kecuali kita meminta saksi, ya meminta saksi siapa gitu kan, yang melihat Nabi Muhammad belah bulan, siapa aja yang melihat Nabi Musa belah laut, siapa aja yang melihat bahwa Yesus menurunkan makanan dari langit, kan gitu. Gitu. Kalau saya yang masuk akal aja, yang namanya mukjizat para nabi itu nggak bisa dicari. Yesus jalan di atas air, maka mana bekas telapak kaki Yesus di air, mana? Nggak ada. Yesus itu pernah jalan di air, Pak, mukjizatnya. Mana bekas telapak kaki Yesus di air, mana? Kan gitu. Artinya yang namanya mukjizat itu nggak perlu kita cari bekasnya, tapi saksinya. Lah, berarti hanya dongeng semata aja doang gitu ya? Bukan dongeng, karena saksinya banyak, puluhan mata yang lihat. Ya saksi itu termasuk dongengnya itu. Kalau nggak ada barang buktinya, artinya gini, arkeologi pada zaman dulu ada dinosaurus contoh. Ngapain kita cari bekasnya? Nggak akan ada bekasnya. Ini ya aku bilang kan, karena dia kan kalau membelah bulan itu bos, itu mujizat yang besar itu. Mujizat yang besar itu. Sementara buktinya nggak ada gitunya maksudku. Iya, karena kan Nabi Muhammad itu ya teman-teman semuanya membelah bulan kan atas permintaan dari kafir Quraisy ya, dari kafir Quraisy, permintaan dari kafir Quraisy. Maka kafir Quraisy pun langsung melihat Nabi Muhammad membelah bulan, musuhnya Nabi Muhammad. Lalu apa? Setelah disatukan kembali oleh Nabi Muhammad, apa kata kafir Quraisy? Ini adalah sihir dari Muhammad. Itu sejarahnya ada loh Pak. Oh, berarti dibelah langsung gam lagi lah ya. Nah, bukan dibelah dibiarkan terbelah, enggak, dikembalikan. Anda pikir setelah dibelah itu terbelah aja gitu, ada bekasnya? Enggak, dikembalikan sampai enggak ada bekas. Maksudnya tangkupan perahu kan ada gitu. Ini gitu-gitu aja ya kan, hanya iya ya. Ya udah, silakan Anda mengimani itu, saya terlepas dari. Oke Pak, mungkin itu dulu ya diskusi kita malam ini di tempat saya. Udah jam 12 masalahnya. Thank you ya. Bukan berarti saya keras kepada Anda, benci sama Anda, enggak ya. Oke, jadi seperti itu. Kita sama-sama. Artinya ya saling, memang ada kekurangan masing-masing, saling itu. Oke kan? Oke. Ya, selamat malam ya Pak. Thank you. Akan menyuarakan. Oke, saya izin turunkan dulu ya.
Oke, terima kasih. Teman-teman semuanya, sebelum saya menutup ya, kesimpulan saya kepada bapaknya tadi ya, yang namanya mukjizat para nabi itu ya teman-teman kagak perlu kita cari, karena tidak akan kita temukan bekas dari mukjizat para nabi itu. Nabi Musa belah laut, mana bekas lautannya? Hah? Gak bisa. Yesus menurunkan makanan dari langit. Mana lubang langitnya? Mana? Ayo, mana? Nabi Sulaiman bisa berbicara sama hewan. Mana hewannya? Ayo. Mana hewannya yang diajak Nabi Sulaiman bicara? Gak ada. Ya, begitu pula ketika kita melihat mukjizat Nabi Muhammad belah bulan, nggak perlu kita cari bekas belahannya mana. Nggak perlu kita cari, tapi saksinya siapa, kan gitu. Ya teman-teman.